Cek satu lagi cek. Cek satu lagi cek. Cek satu lagi cek. Puji akan nama Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi jemaat Tuhan yang sudah ada di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga Dia bisa memimpin kita hingga kita ada lagi di pagi hari ini. Kita datang untuk melakukan Dia, kita datang untuk menyembah dan memuji Dia. Siapkan hati kita semua, kita nyanyikan pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang
Di sepanjang minggu Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami, menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Dan di pagi hari ini kami datang untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Dan kami terlalu percaya Engkau Allah yang telah melayakkan kami ada di pagi hari ini. Dan Tuhan Allah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tidak ada kuasa lain yang bekerja bagi kami di pagi hari ini. Hanya ada satu kuasa yang hebat dan luar biasa, yaitu kuasa-Mu. Dan kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disiapkan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh kasih Kristus, akan memuji dan mengagungkan Tuhan. Nyanyikan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya.
kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hanya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hanya bagi Tuhan segala sesuatu bisa jadi. Hanya sesuai dengan segala rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Glory Tuhan. Dan saat ini hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman oleh Tuhan, pakailah hamba-Mu di pagi hari ini, urapilah dia yang Yesus. Kuasa Roh Kudus adanya dalam kehidupan kami semua di pagi hari ini. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita sekalian. Haleluya saudara. Haleluya. Saatnya kita akan dalam ibadah pertama yang melakukan firman Tuhan.
Tuhan. Saya kita semua berdiri. Dari Yohanes pasal yang ke-15 kita akan melanjut pada pembacaan kita yang minggu kemarin. Yohanes pasal yang ke-15, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Saya mau kita baca bersama-sama ayat ini. Hitungan ketiga, sebelum dapat semua bisa bilang haleluya. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, silakan saya maju kembali. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak mendapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kehidupan kita jasmani dan rohani. Amen. Kita percaya setelah mati kita, entah masih muda atau sudah tua, kita percaya ada kehidupan bersama dengan Tuhan. Amen. Surga yang kekal. Nah, dalam keadaan kita hidup sebagai manusia jasmani dan manusia rohani, perlu kita seimbang dalam memperhatikan kedua hal ini. Perlu kita seimbang dalam memperhatikan hidup jasmani kita maupun hidup rohani kita, karena sama-sama saling terkait satu dengan yang lain. Baku bawa orang bilang. Kalau jasmani rohani tidak bisa dilalui. Saya ke tempat kerja, tinggalkan dulu ini rohani. Saya tempat kerja jasmani saya mau, tidak bisa. Tetap jasmani dan rohani ada dalam kehidupan kita. Dan saya pernah katakan dalam khotbah saya, ketika rohani kuat, ia menuntun atau membackup jasmani yang lemah dan terbatas. Ketika rohani kita kuat, rohani kita sehat, rohani kita baik, ia membackup atau menolong keadaan jasmani kita yang terbatas. Itu yang dibilang mujizat. Itu yang dibilang miracle. Itu yang dibilang kemenangan lebih daripada kemenangan. Ketika rohani kita kuat, maka jasmani kita akan ditopang oleh rohani yang kuat. Nah, kehidupan kita dalam kehidupan rohani kita, firman Tuhan katakan, tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengan jelas firman Tuhan katakan, ketika rohani kita, firman itu tinggal di dalam kita, minta apa saja. Tidak cuma kepentingan rohani kita meminta, paling banyak jasmani. Jadi ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia, minta apa saja yang kita kehendaki, maka dia akan beri dalam kehidupan kita. Survei membuktikan 90% permintaan manusia kepada Tuhan berhubungan dengan jasmani. Nah, ketika firman itu tinggal di dalam kita, bahkan Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam, maka minta apa saja yang kita kehendaki, maka Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Hari-hari ini begitu banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Begitu banyak masalah dan tantangan yang kita alami. Saya dengar berita kemarin, Singapura masuk ambang resesi. Kemudian ada yang bilang, tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Ketika disurvei, Indonesia banyak mau menjual hasilnya ke Singapura. Kalau Singapura resesi, Indonesia tidak dapat lagi menjual barang produknya ke Singapura. Memang betul saudara, sampai di Singapura minumannya saya Aqua itu dari Indonesia. Jadi mana mereka jual produk Indonesia. Nah, keadaan dunia yang semakin hari tidak menentu ini, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu Dia dalam kehidupan kita untuk menghidupkan jasmani, untuk menghidupkan rohani dan jasmani kita di dalam Tuhan. Kita tetap baik di hadapan Tuhan, kita tetap luar biasa di hadapan Tuhan. Kita perlu rohani kita kuat. Nah, rohani yang kuat adalah ketika firman Allah ada dalam kehidupan kita. Rohani kita kuat baik ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan kita renungkan itu siang dan malam.
Maka kita kata Mazmur pasal yang pertama akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu hidup baik, berbuah lebat sesuai dengan firman Tuhan. Buah sudah katakan pada minggu lalu, berbuah di dalam Tuhan itu menguntungkan diri kita sendiri dan juga melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan menuntut kita berbuah, dan buah itu menguntungkan diri kita sendiri. Kenapa? Buah rohani adalah apa? Kemenangan, mujizat, kekuatan, pertolongan, dan lain sebagainya yang kita butuhkan sebagai anak Tuhan di tengah-tengah kita hidup di muka bumi ini. Saudaraku di dalam kasih Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi pandemi virus corona. Dituntut kita untuk selalu berjaga-jaga. Amin. Amin. Mesti pakai masker. Mesti cuci tangan. Mesti menjaga jarak 1 meter dan 2 meter. Ada kemarin ketika kami baru tiba dari Manado, begitu pantau kami, karena pandemi di sana luar biasa. Baru kami dalam perjalanan singgah di Makassar, 1 malam lagi di Makassar. Kemudian kami tiba di sini, setiap rasa gatal di leher, wah bahaya. Minum Decolgen, tiap hari minum vitamin. Saya kalau lihat Brenda sudah kan dia bukan pulang atau batuk-batuk, saya bilang Brenda minum vitamin. Parno kami, maksudnya waspada yang berlebihan. Tapi itulah yang firman Tuhan katakan, rohani itu kuat di dalam Tuhan, jasmani lemah. Perlu kekuatan firman Tuhan dan kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan yang senantiasa berjaga-jaga ini dibutuhkan anak Tuhan yang selalu berbuah di hadapan Tuhan. Amin. Karena buah rohani menguatkan kehidupan kita, jasmani dan rohani, dan melakukan firman Tuhan. Buah kita perlukan dalam kehidupan kita, berbuah secara rohani, berbuah dalam Tuhan kita butuhkan dalam kehidupan kita, karena ini menguatkan diri kita sendiri. Tidak ada manusia yang mampu dari dirinya sendiri. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas dari ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada saya nonton pas buka TV, seorang yang ABK kapal yang terkena virus corona dan sembuh. Dia jangan coba-coba, kasihan. Mau dekat dengan atau mau dihinggapi virus ini, kalian akan menyesal setengah mati. Dia bersaksi sambil menangis, setengah mati, antara hidup dan mati. Tapi banyak juga orang yang biasa gitu, batuk-batuk biasa. Bahkan kemarin sempat ada himbauan di televisi tapi dicabut kembali. Berjemur bisa menghilangkan itu. Saya tiap hari pagi, mari Brenda, ayo bunda berjemur, dirawat kembali. Tapi itulah dunia. Nah, di dalam kehidupan kita yang lagi berjaga-jaga ini, saya ingin mengangkat satu cerita firman Tuhan, kisah firman Tuhan tentang gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Kita perlu berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, menghadapi virus corona, bercuci tangan selalu, memakai masker, menjaga jarak, tidak pergi ke kerumunan, dan lain sebagainya. Di dalam Tuhan ada contoh dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-25 tentang gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Apa kelebihan dan kekurangan kita sudah tahu bersama. Gadis-gadis yang bodoh, pelitanya hampir padam, pelita rohaninya hampir padam, kehidupan rohaninya hampir padam, karena dia tidak mengisi full. Kalau kita sudah lihat perjalanan masuk 100 kilo, baru ada pom bensin di tengah jalan situ, terus bensin kita mungkin kita perkirakan tinggal 1 batang, kita ngisi atau tidak? Ngisi toh? Bahkan ada yang bawa kalau lewat jauh tidak ada pom bensin, bawa galon. Ini berbicara tentang berjaga. Nah, di dalam Tuhan, jangan sampai kita kehidupan rohani kita mau redup, mau mati seperti pelita bagi gadis-gadis yang bodoh sudah mau mati. Karena mereka sudah lihat gadis-gadis yang bijaksana bawa minyak cadangan, mereka cuek saja. Di dalam Tuhan kita berlomba. Di dalam Tuhan kita berlomba akan iman kita kepada Tuhan. Kita perlu memperhatikan kiri kanan kita.
Kita perlu memperhatikan diri kita, bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau sampai mati rohani kita, sudah hampir hidup rohani kita, maka jasmani akan lebih tidak baik. Karena hanya Tuhan yang menuntut pada kebaikan, hanya Tuhan yang menuntut pada kemenangan, hanya Tuhan yang menuntut pada kesentosaan surga yang kekal. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan adalah jawaban dari segala persoalan kehidupan kita. Katakan amin. Walaupun kita sudah mulai terikat dengan protokol kesehatan, yang tua lansia tidak boleh, yang anak-anak tidak boleh, akhirnya beberapa jemaat yang punya anak kecil dan dia bisa ditinggalkan, telepon gunanya pun ada ibadah online kan. Sudah mulai terbatas. Bukan pemerintah yang membatasi kita, tapi keadaan. Pemerintah memutuskan sesuai dengan keadaan. Ini kemaslahatan. Jadi terbatasnya itu membuat kita semakin bingung. Saya sudah bersaksi bagaimana menyikapi tentang terbatasnya. Mau beribadah, ada anak kecil, nggak boleh bawa. Kayak kemarin kita sedikit ke karena baru pertama kali ibadah, banyak anak-anak yang muncul, apalagi ibadah kedua. Dan karena sudah diberitahukan protokol kesehatan, ada yang telepon pun masih ada kayak ibadah online. Benar masih ada. Tapi tidak ibadah online langsung, saudara. Jadi yang disiarkan di ibadah online kita, yang ibadah kemarin, ibadah kemarin, karena mengeditnya, memasukkannya di YouTube agak sedikit ribet. Tapi itulah keadaan yang harus kita alami. Kita dibutuhkan untuk berjaga-jaga, kita dibutuhkan untuk selalu siap sedia di dalam Tuhan. Tidak perlu lagi kita bilang aduh terbatas, aduh tidak, di dalam Tuhan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Walaupun terbatas, walaupun tidak bisa lagi sebebas kemarin. Sampai di pesan Bapak Satpam, bahkan ada di maklumat di depan jemaat sudah baca, habis ibadah, go, langsung pulang. Mungkin kita mau sharing ke pendeta, aduh Alex saya mau konseling di pendeta, tidak boleh. Nanti konseling melalui telepon. Bahkan ada jemaat kami yang sakit, saya bilang kamu udah video call, berdoa di dalam video call, berdoa di video call, berdoa di telepon. Karena begitu, keadaan semakin hari semakin susah. Ini masih masalah tentang diri kita yang berjaga-jaga sesuai standar COVID-19. Bagaimana kehidupan rohani kita? Kita perlu mengantisipasi dengan datang dekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga rohani kita tetap kuat. Nah, saya katakan tadi, ketika rohani kita lemah, hampir padam, jasmani kita akan apa? Akan merosot, karena tidak ada yang kita buat apa-apa di luar Tuhan, kata firman Tuhan. Seorang terkaya di, mungkin sudah baca, seorang terkaya di Arab Saudi, ketiga terkaya, punya perkebunan kurma yang banyak. Dia jual semuanya, kemudian dia mulai jadi hidup miskin. Saya dikasih Tuhan kalau dalam hati saya, ternyata tidak uang kira segala galanya. Jadi ini realita nyata. Dia jual semua kekayaannya, dia pergi hidup, tidak ada rumah, di pinggir jalan, jadi miskin. Ini orang, itulah kehidupan kita tidak bisa pungkiri, tidak menentu, tidak bisa kita dapat prediksi. Yang tadi kita bilang ini jadi panutan, tidak bisa. Yang tadi kita bilang ini jadi andalan, sudah tidak bisa. Yang tadi kita bilang ini yang jadi segala-galanya, sudah hanya di dalam Tuhan kita dapat berbuat apa-apa sesuai dengan firman Tuhan. Ketika rohani kita kuat, ketika rohani kita tidak mau padam kayak gadis-gadis yang bodoh, karena kita punya minyak cadangan, karena kita punya firman yang kita renungkan siang dan malam. Bukan cuma satu firman, semua isi Alkitab. Amin. Amin. Atau 1-2 ayat, tidak. Semua firman Tuhan.
Ketika hal itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, menguatkan iman kita, menguatkan rohani kita, dan sekaligus menguatkan jasmani kita di tengah-tengah keadaan yang semakin hari terbatas dan tidak dapat kita berbuat apa-apa. Cadangan minyak berbicara tentang buah rohani. Cadangan minyak berbicara tentang kehidupan di dalam Tuhan. Cadangan minyak tentang berbicara tentang pendengar dan pelaku firman. Gadis-gadis yang bodoh realitanya tidak menanggapi yang demikian. Dia berkata, cukuplah yang ada pada saya. Firman Tuhan dalam kehidupan kita mesti full. Bahkan kita berenang-renang di dalam keadaan kemuliaan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Pentingnya kita mengetahui hal ini. Pentingnya kita menyadari bahwa firman Tuhan penting dan firman kita. Ayat yang ke-7 dalam Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin bersama. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Tuhan sentiwakan hati. Pujian nama Tuhan. Sudah semua pelayan ada ke depan dan telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di hari ini. Biarlah setiap kehidupan saya dan saudara kita selalu menghasilkan buah yang begitu indah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Buah yang manis yang tidak kecut, tetapi setiap dari kehidupan kita menyenangkan hati. Haleluya. Kita serahkan segala perkara hanya bagi Tuhan. Percaya ya Tuhan yang tak pernah gagal dalam kehidupan. Ya Tuhan yang tak pernah gagal menepati setiap janji-janji firman dalam hidup. Kau yang lebih tahu
menguatkan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami sehingga dalam setiap kehidupan kami, baik secara jasmani dan rohani, kami terus beriringan satu dengan yang lain, hidup setia di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kami, sehingga biarlah kami selalu berkemenangan di dalam Engkau. Hidup kami menghasilkan buah yang indah, yang manis di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus. Secara jasmani manusia kami tidak mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, tapi Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami, sehingga rohani kami semakin kuat di dalam Engkau, dan itu yang akan memampukan jasmani kami untuk hidup lebih benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hari-hari ini biarlah kami terus berjaga-jaga, kami terus berwaspada di hadapan-Mu ya Tuhan. Seperti 5 gadis yang bijaksana, kami hidup dan hidup terus belajar untuk menyenangkan Engkau, baik dari perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Berkati kepala sinar kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami selalu diapakan, selalu berikan kekuatan kesabaran yang terbaik daripada Tuhan. Bahkan kami semua jemaat Tuhan di PDI Philadelphia Pemalahan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada, dalam segala mata pencarian usaha kami. Tuhan berkati dengan berlimpah dalam nama Yesus. Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami semua. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan bersama selalu kami, keluarga besar GPDI Philadelphia Pemalahan. Tuhan, dalam setiap persoalan pergumulan jemaat Tuhan, segala harapan cita-cita jemaat Tuhan, Tuhan yang lihat tidak ada perkara yang mustahil, biarlah jadi hanya sesuai dengan rencana Tuhan yang begitu indah bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Di tengah-tengah virus corona, Tuhan lindungi kami, Tuhan bentengi kami, Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan luputkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi biarlah kami tetap kuat sehat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Keadaan bangsa dan negara kami Tuhan memberkati. Pemerintah dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah Tuhan memberkati. Tuhan tolong urapi, berikan roh bijaksana, berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden kami bersama Wakil Presiden, bahkan semua menteri jajaran yang ada, semua Tuhan mulai di daerah Sulawesi Tenggara ini, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Bupati kami Kabupaten Kolaka dan Wakil Bupati yang ada, sampai pada aparat-aparat pemerintah di desa, Tuhan tolong selalu perlengkapi dengan hal-hal yang indah yang baik daripada Tuhan dalam pencegahan virus corona di hari-hari ini. Tuhan tolong, biarlah kami semua masyarakat yang ada bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan tolong kami semua, berikan kami semua kesadaran yang tinggi dalam tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semua pasien corona dimanapun Tuhan tolong jamah sembuhkan, pulihkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Tuhan medis yang ada, dokter, perawat, bahkan relawan yang di Tuhan berpartisipasi dalam Tuhan penanganan virus corona ini. Tuhan tolong mereka selalu, berikan juga mereka kekuatan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Aparat keamanan kami, TNI, polisi yang ada, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Daerah kami Pemalahan kami terus bawa kepada Tuhan, di mana tempat kami Tuhan melakukan segala aktivitas kegiatan, bahkan di tempat di mana Tuhan yang menjadi sumber pekerjaan kami, PT Aneka Tambang bersama mitra kerja, Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih. Sejahteralah kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik bagi kami semua.
Tuhan. Kami hanya serahkan segala perkara kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur kami akan membawa persembahan kami. Tuhan yang lihat semuanya dan Tuhan yang membalas, memberkati berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujikan nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita mulai dari bagian kanan saya, kemudian bagian kiri, dan nanti akan membawa persembahan. Biar yang belayan persembahan yang tetap memegang bunyinya. Siapkan nama Tuhan, tanyakan pujian. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Ya Allah, sumber berkat dalam kehidupan kita semua. Sebagai pengumuman seperti biasa, saudaraku, kita belum ada kegiatan untuk sepanjang minggu ini. Kita melihat situasi dan kondisi yang ada, dan sesuai dengan penyampaian, untuk kita ada ibadah 2 kali. Di minggu lalu yang telah saya sampaikan, mulai dari ibadah pertama jam 7.30 sampai jam 9 pagi. Kemudian ibadah kedua jam 9.30 hingga jam 11 pagi. Dan bagi atas 2 kelompok. Kelompok pertama yang berdomisili dalam kompleks, kemudian yang kelompok kedua yang 2 kompleks. Tetapi tidak tutup kemungkinan untuk gantian begitu. Karena
sesuai dengan kebutuhan situasi kondisi jemaat Tuhan yang ada. Puji akan nama Tuhan, maksudnya yang sip atau ada keperluan, yang gantian jaga anak, umpama bapak datang ibadah pertama dan ibu di ibadah kedua dan begitu. Dilihat saja situasi dan kondisi yang ada, dan kita terus memperhatikan protokol kesehatan kemanapun kita pergi dan berada, biar Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita semua. Kita berjaga-jaga di hari-hari ini. Dan jika ada informasi selanjutnya, nanti saya sampaikan kepada jemaat Tuhan lewat telepon atau lewat WA. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini, menyanyikan pujian. Kiranya Engkau memberkatiku berlimpah-limpah. Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Ibadah ini sudah mau selesai, dan biarlah berkat ibadah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Beribadahlah roti ini berkat penyakit dalam menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Sepanjang minggu dan tugas pekerjaan, mencari pekerjaan, apapun yang dilakukan umat Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilawati Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Supaya umat-umat berkemenangan, berkekuatan di dalam Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan menyertai kehidupan umat-umat Tuhan. Pengorbanan umat-umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, yang dibawa ke gereja mau ditransfer oleh Bang Firman Tuhan, katakan ujilah Tuhan tidak memberkati. Oleh sebab itu hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Abraham, Ishak dan Yakub pada bagi umat Tuhan setia mengembalikan milikmu Tuhan. Tuhan, karena mereka katakan firman Tuhan, ujilah Tuhan tidak membuat tikar-tikar bilang, dan dalam Yesus diberkati dengan melimpah umat-umat Tuhan. Daerah Sulawesi Tenggara dan berdoa kepada Tuhan yang mengalami banjir di beberapa gereja di sana yang mengalami musibah banjir. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan seperti kemenangan dan kekuatan dan kehidupan hamba-hamba umat-umat dengan bencana alam yang mereka alami. Semoga kasih kemurahan Tuhan, semoga berkat dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
umat-umatmu yang dalam keadaan tantangan, masalah, persoalan, diberikan kemenangan daripada Tuhan. Dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Ibu Covid, Tuhan dalam nama Yesus berikan kemenangan dan kekuatan. Yang lain-lain yang dalam keadaan sakit kurang sehat, dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Bebaskan kami dari apa yang tidak baik yang Tuhan mau menimpa kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah Tuhan mengalahkan virus corona, Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Biar Tuhan boleh baik, semua boleh baik karena Tuhan. Semua luar biasa karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kau sebentar pulang ke rumah masing-masing, berkendaraan pribadi, berkendaraan berjalan kaki dan yang tinggal, diberkati dengan kasih daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan umat yang dikasih Tuhan, mari akan terima berkata kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati segala usahamu. Dan Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati tubuhmu dengan kesehatan. Dan dalam segala perkara Tuhan besarlah hidupmu. Dan berkati datang dari alam Bapa kita, kekuatan Putra Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberi kita kemenangan lebih daripada kemenangan mulai hari ini sampai datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita mengakhiri ibadah yang kita katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.